Oke, selamat datang di kelas kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Slide pada mata kuliah ini merupakan slide yang disiapkan oleh Pak Firman Tempola MCS, dan untuk kelas 4 IF2 yang akan menjadi dosen pengampunya adalah saya. Jadi saya akan menyampaikan slide yang dibuat oleh Pak Firman ini. Oke, ayo kita mulai belajarnya. Sedikit tentang, yang membuat slide ini ya, Pak Firman Tempola. Beliau adalah seorang lulusan dari Matematika Unhair dan juga Ilmu Komputer dari UGM, dan bidang risetnya adalah tentang computer reasoning, machine learning, dan data mining. Oke, jika ada yang punya pertanyaan atau ingin menghubungi beliau lebih lanjut, bisa melalui kontak beliau berikut ini. Selanjutnya, sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Muhammad Fadli. Ini berikut adalah kontak saya. Kemudian spesialis saya adalah tentang NLP, Deep Learning, Social Media Mining, termasuk juga ke dalamnya Bioinformatics. Nah, saya adalah lulusan dari Universitas Brawijaya di Malang, kemudian melanjutkan pendidikan di National Central University di Taiwan. Kemudian sekarang mengajar di Universitas Hairon. Oke. Sekilas tentang saya dan Pak Firman. Jadi kami berdua baru saja mengarang buku dengan judul Data Mining dengan Python untuk Pemula, ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar data mining, tertarik untuk masuk ke dunia kecerdasan buatan lebih lanjut, untuk mengerti tidak hanya teori tetapi juga praktiknya, tetapi juga source code-nya, bagaimana caranya ngoding dengan cepat, dengan efisien, maka buku ini benar-benar recommended buat Anda sekalian, ya. Bisa dipesan melalui link Tokopedia di bawah ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan. Meskipun tidak masuk ke materi intinya, tapi saya akan kasih sedikit pengantar. Oke, jadi ketika kita membuat satu kecerdasan buatan, maka kita butuh yang namanya learning design atau desain pembelajaran, ya. Ada yang namanya pretest dan posttest, ya. Ini digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif. Kemudian ada juga yang namanya penyajian materi dengan model minimalism yang berbasis konsep amati, tiru, dan modifikasi dengan cara review paper. Oke. Kemudian kita akan ada latihan secara interaktif ya, secara iteratif supaya bisa meningkatkan kompetensi kognitif dan psikomotorik untuk membuat program. Jadi kita tidak hanya akan belajar teori, tapi kita akan buat program berdasarkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi akan ada pretest, posttest, tes sebelum dan setelah untuk mengukur kemampuan sebelum dan setelah pembelajaran. Kemudian penyajian materi, ya, pelatihan secara iteratif, dan juga ada penugasan berbasis project dan literatur review. Referensi utama yang kami pakai adalah berikut ini, yaitu Artificial Intelligence Modern Approach, ya, dari Stuart Russell dan Peter, kemudian kecerdasan buatan, dan juga Artificial Intelligence oleh Suyanto. Nah, kompetensi dasar dari mata kuliah ini adalah kita ingin bahwa mahasiswa itu bisa menjelaskan bahwa AI itu apa sih, dan juga lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan oleh AI itu apa saja. Kemudian indikator yang ingin dicapai adalah eh, kita ingin pertama mahasiswa bisa memberikan contoh masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan AI. Ya. Tapi tidak hanya berhenti di memberikan contoh, kita juga ingin setidaknya mahasiswa bisa melakukan usaha untuk meng-create AI itu dengan coding.
Oke, jadi sebenarnya AI itu apa sih? Ya, AI, Artificial Intelligence. Kita akan bahas nanti di pertemuan pertama tentang pengenalan AI. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas tentang searching. Kemudian kita bahas tentang knowledge representation atau yang dikenal dengan representasi pengetahuan atau representasi knowledge. Kemudian kita belajar expert system, sistem pakar. Kita belajar fuzzy logic. Kita belajar tentang condition based reasoning, artificial neural network juga kita pelajari. Kemudian genetic algorithm kita pelajari juga. Jadi di kelas ini benar-benar full dari teori sampai perhitungan manual, bahkan nanti akan kita belajar coding juga sedikit. Nah, metode pembelajaran ya, kita lakukan dengan menekankan peran aktif setiap mahasiswa dengan diskusi di kelas. Makanya saya harap Anda semua bisa baca dulu materinya, pelajari materinya sedikit saja sebelum kita memulai kelas. Supaya ada gambaran sedikit, biar ketika masuk kelas itu tidak blank. Nah, dan saya harap Anda semua bisa aktif di kelas, tidak hanya saya sampaikan materi kemudian, "Oh oke," setelah itu pulang dan seterusnya, tapi juga bisa aktif di kelas berdiskusi tentang kecerdasan buatan. Dan juga saya harap Anda semua akan bisa mengerjakan tugas, ya ada maupun tugas kelompok atau tugas kelompok maupun tugas mandiri, ya. Dan komposisi kelas kita adalah berikut ini, akan ada 20% kuliah tutorial. Jadi saya akan 20% tutorial ini maksudnya saya mengajar tentang metodenya, ya, perhitungan manual, kemudian, mmm, apa namanya, ngoding juga termasuk ya. Kemudian respon terhadap topik bahasan ya, nilai individu, kemudian ada tugas kelompok juga dan ada tugas mandiri 20%. Dan strategi perkuliahannya yang pertama ada materi dari dosen ya, dari saya, kemudian akan ada tugas dan presentasi juga, ada diskusi juga, ada tugas rumah dan ada implementasi dari AI juga. Jadi bersiap-siap bagi Anda yang masuk di informatika tetapi pusing kalau ngoding, ya, Anda harus siap-siap karena di kelas ini tidak hanya akan ada teori tetapi juga kita akan ngoding. Oke, kita akan bikin implementasi. Anda bisa cari berbagai macam materi pendukung dari kuliah ini, dari textbook, paper, jurnal, internet, dan lain-lain. Nanti akan saya ajari juga bagaimana cara mencari topik di paper, jurnal, ya, textbook, ataupun di internet. Oke, selanjutnya penilaiannya bagaimana, Pak? Penilaiannya seperti berikut ini ya. Kehadiran 15%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 35%. Syarat diizinkan mengikuti ujian akhir adalah 7% kehadiran kuliah, minimal 8 kali pertemuan dari 14. Oke, ini ada video ya. Coba, sepertinya videonya tidak bisa tentang AI. Oke, kita lanjut aja ya. Kontrak belajar. Ya, ini slide lama ya. Jadi ini slide ini dibuat ketika sebelum pandemi. Jadi kita tidak pakai yang ini.
Tapi sebelumnya saya mau balik ke kontrak belajar dulu. Di kelasnya nanti kita akan lihat kondisional ya, kapan kita bisa hanya online lewat video, kapan saya harus menjelaskan di kelas, seperti itu ya. Tapi pembelajaran kita akan pakai virtual class, oke. Kemudian koordinasi kita akan lewat grup WA ya, dan tugas harus dikumpul tepat waktu dan tidak boleh ada plagiasi. Saya akan kasih nilai nol, langsung nilai nol bagi siapapun yang tugasnya saling mencontek. Jadi perlu diingat itu. Oke, materi belajar kita pada pertemuan kedua ya sebenarnya nanti pertemuan selanjutnya karena ini pertemuan pertama masih pengantar dan kontrak kuliah. Kita akan belajar tentang introduction atau pengenalan pendahuluan dari kecerdasan buatan. Kita akan belajar tentang sejarah AI, bagaimana AI itu bisa mulai ditemukan, dan definisinya AI itu sebenarnya apa. Karena berbeda zaman, pasti berbeda definisi juga. Sejarahnya AI, kalau kita pikir AI ini sesuatu yang baru banget gitu ya, baru banget muncul di dunia. Padahal sebenarnya secara sejarah dia sudah muncul sedari zaman Perang Dunia Kedua dulu. Bahkan dari zaman Perang Dunia ke-1 sudah lama sekali. Kemudian kita akan belajar tentang searching ya. Misalkan di dalam AI itu ada suatu masalah ya. Masalah itu akan kita representasikan ya dalam bentuk di dalam bentuk state ya, di dalam state space ya. Kenapa kita perlu merepresentasikan masalah ini? Karena kita ingin membuat masalah ini mudah dipahami oleh komputer. Dan pada proses ini kita akan butuh yang namanya searching method. Kemudian di pembahasan tentang knowledge representation nanti ya, kita akan punya script, kemudian belajar tentang semantic network untuk menghasilkan produk rule ya atau aturan, kemudian belajar tentang frame dan logic. Kemudian untuk pembahasan tentang expert system nanti atau sistem pakar, kita akan bahas tentang definisi sistem pakar, kemudian komponen-komponennya dari sistem pakar itu apa aja, dan contoh-contohnya itu apa saja. Tentang fuzzy logic juga, kita akan belajar pendahuluannya, sedikit cerita tentang teori di belakang fuzzy logic, kemudian kita akan belajar tentang metodenya, perhitungan manualnya. Oke. Di sini saya harapkan teman-teman bersiap-siap dengan mathematics dan numbers. Kemudian kita akan bahas tentang case-based reasoning. Ya. Bagaimana AI akan mempelajari sesuatu yang di luar dari kebiasaannya dia. Bagaimana AI mempelajari sesuatu yang baru. Ya. Ibarat seorang anak kecil, bagaimana ketika dia masih berumur 2 tahun atau 3 tahun, dia melihat sebuah barang, HP, kemudian dia tahu dan sehingga bisa menyebutkan nama barang tersebut bahwa itu adalah handphone. Nah, kita akan belajar tentang itu. Dan sesuatu hal yang lumayan lama tetapi baru juga, yaitu artificial neural network. Kita akan belajar tentang ini juga. Apa itu artificial neural network? Kalau sekarang teman-teman
kenal dengan istilah machine learning, deep learning. Nah, ini sesuatu yang harus teman-teman pelajari. Sangat recommended untuk dipelajari karena nanti di pertemuan selanjutnya akan saya tunjukkan seberapa keren ya teman-teman belajar materi ini. Kemudian kita akan belajar tentang genetik algoritma juga ya, atau algoritma genetik. Ada perkenalan sedikit teori, kemudian komponen dari GA, dan juga contoh-contoh ya. Banyak contoh yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Pada hari itu, ada satu kata untuk Anda, belajar. Oke, sekian. Terima kasih.